Kita percaya kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita percaya kita boleh diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab itu, mari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat urgent untuk kita semua. Sebab ini merupakan amanat agung yang dikumandangkan oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Jadi amanat agung, jadi amanat dari Raja kita, amanat dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, bahwa kita harus pergi memberitakan Injil supaya siapa yang percaya, bertobat, dibaptis dan diselamatkan. Dan kita harus tahu juga di dalam Markus pasal yang ke-16 ini kembali diulangi ketika Yesus bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus kembali mengulangi, dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil, aku menyertai kamu dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa ketika kita memberitakan Injil, bahwa penyertaannya, Dia menyertai kita. Dia akan menolong kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan menyertai setiap apa yang kita ucapkan. Terkadang kita takut untuk memberitakan Injil karena kita berpikir, waduh, apa yang harus saya katakan? Tetapi mari kita belajar secara bersama-sama. Ini satu amanat agung dan Yesus menjaminkan hidupnya. Dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Dan dia katakan, pergilah, beritakanlah Injil. Saudara tahu bahwa harga satu jiwa itu sangat mahal sekali. Bahkan kalau kita mau comparekan itu lebih dari seantero dunia ini. Sebab dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 26 dikatakan di sana, apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwa binasa? Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki seantero dunia ini, semua kekayaan dunia itu ada pada kita. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa kita itu sangat-sangat disayangkan. Jadi sebab itu Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, beritakanlah Injil. Siapapun saudara, Dia sanggup untuk menolongmu, Dia sanggup untuk memberikan kekuatan kepadamu, hikmat padamu untuk menyampaikan berita Injil. Dan juga dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 dikatakan, ada sukacita di sorga. Ada sukacita di surga karena ada satu jiwa yang bertobat. Jadi ada satu kegembiraan. Mari kita buat surga itu bergembira karena satu jiwa kita bawa untuk mengenal akan Tuhan. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tetapi tentu dengan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Sekarang menjadi pertanyaan, sudahkah kita yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, memberitakan kasih karunia kepada orang lain yang ada di sekitar kita, dalam keluarga kita, pada tetangga kita, orang-orang damai yang ada di sekeliling kita? Mari kita sampaikan berita Injil, sebab Tuhan mau kita terus memberitakan Injil. Dan ingat baik, Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jangan takut, jangan bimbang, sebab dikatakan mujizat itu akan terjadi jika saudara pergi dan menemukan orang yang dalam keadaan sakit, saudara berdoa di dalam nama Yesus, maka percayalah, Yesus menyertai kita. Ketika ada yang mengalami kebutuhan apapun, percayalah, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Dia akan menolong dan menyertai kita semua. Haleluya, tetap semangat dan percayalah, Tuhan Yesus akan menolong dan menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan.